Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Samia. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro dan program studi D4 Instrumentasi dan Kontrol Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Sistem Kontrol Aliran dan Level Air menggunakan metode PID. Saya memilih subjudul Sistem Kontrol Aliran dan Level Air menggunakan metode PID pada plan flow level kontrol RT512 dan RT522. Berikut ini latar belakang. Pertama adalah modulating. Modulating merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan untuk mahasiswa atau trainer lainnya. Modulating mempunyai buku panduan yang berfungsi untuk menyampaikan beberapa informasi khusus yang dapat membuat trainer paham tentang cara kerja dari modul tersebut. Salah satu penerapannya adalah di pengendali level dan pengendali aliran air di plan flow level RT512 dan RT522. Pada sistem ini, aktuator yang digunakan dalam loop kontrol adalah sebuah pneumatik katup kontrol yang dioperasikan dengan elektropneumatik. Variabel gangguan yang ditentukan berupa penghasilan melalui katup bola. Sistem ini perlu dijaga kestabilannya agar level dan aliran tetap sesuai dengan set point. Pada pengaturan level air, pompa mengangkut air dari tangki B1 yang digunakan untuk pengendalian level dan akan dipengaruhi oleh aliran air dari tangki B2. Lalu, dalam pengaturan level, pemindahan cairan biasa disebut sebagai pembebanan pada level. Perubahan beban ini dapat dipengaruhi dari kinerja controller. Nah, controller yang digunakan adalah PID karena kesederhanaan strukturnya dan kehandalannya. Apabila plan sering terjadi perubahan beban, maka controller PID perlu dilakukan tuning parameter. Nah, sehingga perlu diterapkan auto tuning parameter kontrol PID yang dapat meminimalkan adanya error bila tuning dilakukan dengan prosedur trial and error. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menjaga kestabilan laju aliran dan level ketinggian air yang keluar dari tangki pada nilai steady state dengan tetap pertimbangan plan dan disturbance dari tank. Yang kedua, bagaimana penentukan metode auto tuning PID dan pengendalian level dan aliran pada plan RT512 dan RT522. Untuk tujuan yang pertama adalah melakukan pengembangan terhadap modulati dengan menggabungkan dua plan untuk mendapatkan nilai level dan aliran secara bersamaan. Yang kedua, mengetahui sistem kerja kontrol dari plan yang sudah dihubungkan dengan mengclose komponen yang tidak diperlukan. Ketiga, mengimplementasikan untuk mengetahui plan ini bekerja atau berfungsi dengan baik atau tidak. Yang keempat, penerapan metode auto tuning PID. Hasil tugas akhir saya yaitu plan flow level kontrol RT512 dan RT522 dengan metode PID dan analisis yang ditulis pada laporan tugas akhir. Nah, ini komponen yang digunakan. Yang pertama adalah sensor tekanan yang mengukur level pada air di rotameter. Terletak pada bagian bawah rotameter dengan akurasi kurang lebih 15% dan pengukuran range-nya 0 sampai 100 mbar. Lalu ada electromagnetic flow rate sensor yang dapat mengukur aliran fluida dengan tegangan yang diinduksi dalam konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Aliran air yang mengalir sesuai dengan konduktor yang bergerak. Setelah itu ada kontrolernya yaitu PLC. PLC ini bertugas untuk mengumpulkan data dari plan yang kemudian data tersebut diambil dengan sistem komunikasi OPC dan diolah lagi untuk dituning. Untuk aktuator pertama digunakan pompa DC M230 volt yang terletak di samping water tank untuk mengakur air dari water tank ke rotameter dengan spesifikasi aliran debit 9000 liter per menit. Yang kedua ada aktuator control valve yang dapat mengubah tekanan pneumatik menjadi gerakan stroke movement dengan menggunakan diafragma dan pegas. Cara kerja alat pengukuran level dan flow ini menghubungkan dua plan dan menggunakan beberapa komponen yang diperlukan saja. Dan yang sebelah kanan ini adalah penyederhanaan skema PNID dari kedua plan ini. Lalu semua valve ditutup dan water tank diisi air hingga side glass. Lalu setelah diberi supply, valve V2 dan V4 terbuka. Pompa menyala dan akan mengangkut air dari B2 atau water tank ke B1 atau rotameter. Level dan aliran dipertahankan nilai set point. Lalu data dari sensor diambil dengan sistem komunikasi OPC ke PLC untuk disimpan. Setelah itu, control valve dapat mengontrol level dan aliran air dengan memutarnya sesuai set point yang diberikan.
Untuk blok diagram saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Untuk input, sensor tekanan yang dapat mengukur level, dan sensor flow yang mengukur aliran. Lalu proses dilakukan oleh controller yang akan mendapatkan nilai error dari selisih set point dan proses value. Controller yang digunakan adalah PLC, dan outputnya adalah control valve. Berikut ini flowchartnya. Pertama mulai, lalu diinisialisasi input dan output, masukkan nilai set point, ketinggian, dan laju aliran air. Yang ketiga, ambil data sensornya. Yang kedua, metode tuning, menunjukkan hasil tuning untuk control valve. Lalu ke B, apakah sesuai dengan set point? Jika tidak, memutar control valve, mengatur control valve-nya. Ya, jika ia membuka valve 30%, valve-nya itu sebagai gangguan. Ya, lalu coba lagi apakah sesuai dengan set point lagi. Jika tidak, maka mengatur lagi kontrol valve-nya. Jika iya, matikan pompa air, lalu itu selesai. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Lalu ini RAB-nya sebesar 3.990.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.